Tajuk firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah kualiti iman seorang Kristen. Pagi ini firman Tuhan bertajuk kualiti iman seorang Kristen. Kualiti iman seorang Kristen itu kita perlu tahu pada hari ini supaya apakah kualiti iman yang penting dijaga sampai supaya akhir zaman kita berjaya masuk surga. Kualiti iman perlu dikontrol supaya maintain daripada awal kita menerima Yesus sampai akhir garis penamat di mana Rasul Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sampai akhir dia mengakhiri pertandingan yang baik. Quality control, quality iman dia daripada awal dia mengenal Tuhan sampai akhirnya tetap sama, tidak berubah. Dia punya perisai, dia punya rasa, semuanya sama. Sehingga dia berkata, aku siap masuk dalam kerajaan surga. Nah, kita benar-benar hidup di zaman akhir, di mana peperangan, ketegangan, kebuluran, penyakit, bencana alam bertambah, manusia bertambah jahat, bertambah bejat. Tapi penyakit silih berganti. Ini semua adalah seperti api yang datang dalam kehidupan semua manusia secara global. Manusia di setiap negeri, di setiap negara. Kita melihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Buku 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perkataan harus ini kita tidak suka. Karena kita suka happiness, joy, gembira, semua yang bagus-bagus lah. Kalau bilang ada tekanan kita tidak suka. Tetapi dikatakan sini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai. Nah, ini lagi yang bikin tidak suka ini. Kalau dia bilang berduka cita sementara saja, ini berbagai-bagai, ini banyak berbagai-bagai. Kan seringkali kita mendengar, baru 1 minggu belum selesai lagi masalah lagi. Satu lagi bulan depan ada lagi masalah. Bertubi-tubi masalah. Berbagai-bagai, sebut kepada kawan kamu, berbagai-bagai. Selagi kita di muka bumi ini, berbagai-bagai masalah yang melanda kehidupan kita, ya. Karena untuk satu tujuan, untuk menguji quality iman kita. Menguji quality iman kita. Ayat yang ke-7. Nah, sebelum itu dia cakap di sini, kita bila kita menghadapi pencobaan, kita akan bersedih kan? Tetapi diperintahkan supaya kita bersukacita sewaktu menghadapi pelbagai pencobaan dan masalah ini. Bersukacita. Siapa berani bersukacita? Jangan angkat tangan. Tapi ini perintah Tuhan. Maksud semuanya itu, maksudnya api tadi itu, quality untuk membakar iman kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Katakan amin. Salah satu tujuannya, dan memang itu tujuannya adalah supaya membuktikan kemurnian imanmu. Pencobaan, problem, masalah yang kau hadapi itu hanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Api yang kita tidak suka. Api yang kita tidak suka. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setelah kita mengalami pencobaan, penderitaan, silih berganti, akhirnya apabila Yesus datang dia bilang, welcome to heaven. Kamu terbukti, teruji, sudah dibakar dengan api, dan kamu lulus dalam pencobaan ini. Oleh sebab itu, kamu layak masuk dalam kerajaan surga. Kamulah domba-domba itu. Kamu pergi di sebelah kanan, tetapi kambing, kamu di sebelah kiri. Yang domba di sebelah kanan. Kamulah yang sudah masuk dalam berbagai pencobaan, api, ujian hidup, bersilih ganti, dan kamu tetap mengucap syukur, kamu tetap tahan saja. Dan inilah hadiah kamu masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dan Alkitab berkata,
banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Setiap kita harus melalui ujian api. Tidak ada orang Kristen yang tidak melalui ujian api. Untuk menjadi Kristen akhir zaman, sebelum kita diangkat ke surga, kita perlu lulus ujian quality iman kita. Amin. Jadi seperti yang disebut di sini di dalam Galatia pasal 6 ayat 4. Perlihatkan di sana, buku Galatia pasal 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Katakan menguji. Nah, kita diminta menguji pekerjaan kita sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita akan menguji dalam pencobaan, dalam masalah, dalam situasi sulit. Kau uji diri kau. Adakah saya masih mengasihi Tuhan? Adakah saya masih haleluya? Adakah saya masih setia kepada Tuhan? Ataupun saya sudah menjauhkan diri pada Tuhan. Kita menguji diri kita sendiri. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. 1 Yohanes pasal 4. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah setiap roh itu apakah mereka berasal daripada Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kadang-kadang nabi palsu ini bukan di luar, dia ada di antara kita. Macam mana mau tahu itu nabi palsu? Nabi palsu artinya bukan kau bergelar nabi, tapi berjiwa nabi palsu. Macam mana? Ketika kau diuji, ketika kau menghadapi masalah, kau meninggalkan Tuhan, artinya ada spirit nabi palsu. Ada spirit nabi palsu dalam diri kita. Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, ada spirit nabi palsu. Tidak taat kepada firman Tuhan. Ketika pencobaan, masalah datang, kita mundur, artinya ada spirit nabi palsu yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ujilah setiap roh. Macam mana mau uji? Melalui setiap keadaan kita, adakah kita masih setia kepada Tuhan. Jadi kita akan sengaja diizinkan oleh Tuhan menghadapi api-api pencobaan, masalah, rintangan dalam kehidupan kita dengan satu tujuan, purpose saja, yaitu supaya iman kita adalah iman yang ada quality. Katakan amin. Ada quality. Jadi ada 4 hal pada pagi hari ini yang saya mau bagi tahu kita. Ujian iman, api itu dilancarkan dalam hidup kita. Adakah menguji, adakah kita ini orang yang beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ujian api yang pertama yang hadir dalam setiap gereja dan denominasi. Yang pertama, ujian api itu adalah kepercayaan yang mutlak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ujian yang pertama, api yang pertama dilancarkan dalam hidup kita adalah ujian kepercayaan yang mutlak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Boleh saja setiap orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk dalam situasi apa saja, adakah pengakuan kita bahwa Yesus itu sebagai Juru Selamat, adakah mutlak? Kamu tahu apa itu mutlak? Artinya tidak berubah. Tidak berubah. Cakap kawan kau, tidak berubah. Tidak kira apa situasi, apa masalah, Yesus tetap Yesus. Yesus tetap Juru Selamat. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 hingga 13. Buku Roma pasal 10 ayat 9 hingga 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia daripada antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terus, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Terus, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya, bagi semua orang yang berseru kepadanya. Yang terakhir, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maksudnya yang berseru bukan hanya dengan lidah kau, dengan mulut kau, tetapi hati ikut bicara. Adakah hari ini kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat hanya di mulut ataupun ikut di hati? Kalau di hati yang ikut, maka di hati itu yang tahan. Kalau hanya di mulut saja tidak akan tahan.
Tetapi kalau di hati kau ikut ketika kau menerima Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan hanya di mulut kau, tetapi hati kau buat pengakuan ini, apa terjadi? Mutlak berarti tidak dipengaruhi oleh ajaran lain, oleh doktrin lain dalam hidup kita. Yesus Om Yesus. Amin. Itulah yang kita perlu dalam kehidupan kita. Pengalaman Paulus, kamu baca sendiri dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 hingga 19. Saya akan bagi tahu di sini. Baca sendiri ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 19. Paulus sebelum dia jadi rasul, dia adalah pembunuh orang Kristen. Bayangkan, daripada pembunuh jadi pendeta. Pembunuh orang Kristen. Dia dapat surat daripada ketua-ketua agama mahkamah yang di Israel, di sana Yerusalem, dan pergi ke Damsyik. Dia bilang bagi salah satu surat kuasa. Surat kuasa menangkap setiap orang Yahudi yang melarikan diri sampai ke Damsyik. Contohnya dia melarikan pergi Singapura ataupun pergi Australia. Dia dapat satu surat bahwa dia boleh tangkap orang-orang Kristen yang di Australia ataupun di Singapura, di mana-mana, dan bawa mereka balik. Ada surat kuasa dan diberi surat kuasa untuk pergi menangkap. Dia naik kuda dengan geng dia, dengan satu tujuan menangkap orang Kristen. Di tengah-tengah perjalanan dia naik kuda, tiba-tiba cahaya tengah hari. Dan itu Yesus. Tiba-tiba dia jatuh dan mata dia buta. Dan dia dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya saya? Dan Saulus berkata, siapakah engkau? Tuhan, dia bilang. Dan Yesus memperkenalkan dia, sayalah Yesus yang kau aniaya itu. Dan akhirnya Yesus memberi dia satu panduan. Kau pergi ke Damsyik dan di sana engkau akan melakukan apa yang kau kehendaki. Dan bila dia buka mata, dia tidak boleh nampak. Dia buta. Dia buta, dia tidak boleh nampak. Hasil pengalaman dia dengan Tuhan itu, dia puasa 3 hari, kemudian Ananias oleh pimpinan Tuhan. Pengalaman Paulus membuatkan dia melayani Tuhan sampai dia mati. Apa yang kita boleh belajar di sini? Setiap orang yang mengaku Kristen, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, harus ada pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Pengalaman itu apa? Lahir kembali. Walaupun kau tidak nampak Yesus, tetapi pengalaman lahir kembali. Yaitu macam mana kau diubah, kau menangis, kau diperbaharui, kau meninggalkan dosa kamu. Ada pengalaman lahir kembali. Setiap orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai juru selamat tetapi tidak pernah melalui pengalaman rohani, pengalaman lahir baru ini, dia belum jadi Kristen. Walaupun balik-balik kau boleh terima Yesus. Walaupun balik-balik kau boleh terima Yesus. Kalau dia belum pernah mengalami pengalaman lahir baru, pahamkan lahir baru? Maksudnya pertobatan, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan, ada damai, ada sukacita, dia bebas daripada dosa. Maksudnya dia belum jadi Kristen. Dia belum jadi Kristen. Karena setiap orang, pengalaman lahir baru itu perlu ada dalam hidup kita. Amin. Tidak payahlah kau jumpa Yesus. Ya, tetapi pengalaman lahir baru itu. Perjumpaan itu yang membuatkan kita dapat berkata, apa juga agama, doktrin, ya, kekasih kau agama lain, kau akan berkata, no, minta maaf. Sampai di sini saja. Hubungan kita. Bye-bye. Saya akan cari orang yang sama-sama mencari Tuhan. Yang menerima Yesus, yang bertobat. Amin. Ini yang pertama, ujian di akhir zaman. Ujian iman bahwa Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Kepercayaan yang mutlak bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Apapun terjadi. Inilah kualiti iman yang kita perlu jaga di akhir zaman ini. Amin. Apa terjadi dari awal saudara menerima Yesus sampai kepada penghujungnya, tetap setia kepada iman kita, kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, api pencobaan yang kedua untuk menguji iman kita selain daripada mutlak bahwa Yesus adalah juru selamat adalah berakar umbi dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah berakar umbi dalam firman Tuhan.
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun. Siapa yang bertekun ini? Orang yang bertobat. Yang 3.000 orang, yang 5.000 orang yang pertama bertobat itu, mereka bukan hanya bertobat, bukan hanya suka pujian penyembahan, bukan hanya suka datang ibadah, tetapi mereka bertekun dalam apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua, ujian seorang Kristen adalah ujian mau dibentuk dan diajar. Mau dibentuk dan diajar. Tuhan mau kita berakar dalam firman Tuhan. Bukan berakar dalam peraturan. Ataupun berakar dalam pantang larang. Ataupun berakar dalam tata cara ibadah, perintah manusia. Ataupun berakar dalam liturgi gereja. Tahu bila mau duduk, bila mau berdiri. Tahu liturgi gereja, tetapi tidak berakar dalam kebenaran. Nah, ini masalah banyak gereja. Mereka tidak berakar dalam firman Tuhan, dalam pengajaran. Mereka menjaga tradisi nenek moyang mereka. Menjaga tradisi-tradisi gereja yang tidak ada dalam Alkitab. Ini salah sekali. Ada kematian, panggil bomo. Kalau tidak sempat makan, tapun. Ini semua nenek moyang masuk dalam gereja. Betul? Ada orang mati, jaga-jaga ada am. Nanti dia lompat ke mayat, dan itu mayat akan jangan pura-pura tidak tahu, Pak. Bangkit, dia bilanglah. Tapi apapun ingat, ketika saudara dan saya menerima Yesus, kita mesti berakar di dalam kebenaran. Amin. Kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus berkata, Lukas pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Amin. Tetapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Maksudnya diajar. Nah, banyak orang lupa. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20, pancarkan di sana. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Injil Matius, karena itu ini selepas Yesus bangkit sebelum dia naik ke surga ya. Dia memberi amanat agung. Amanat agung, semua gereja tahu ini amanat agung. Sebut saja Matius 28 ayat 19 dan 20, apa itu? Amanat agung. Sama bagi tahu kita yang lebih dalam lagi. Di dalam amanat agung itu sendiri. Amanat agung mereka hanya fokus. Kalau ada video, kalau ada gambar dia zoom tentang penginjilan saja. Amanat agung apa itu? Penginjilan. Amanat agung, penginjilan. Bersaksi di mana-mana. Dia orang lupa satu hal, tengok baik-baik ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Sana saya dulu. Terusnya, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus, dan ini, dan ajarlah. Sekali lagi, dan ajarlah mereka melakukan segala, bukan separuh, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi di mana penginjilan di sini? Penginjilan kecil saya. Sebelum penginjilan dimuridkan dulu. Dimuridkan dulu. Amin. Dan Yesus berkata, ajarlah mereka segala sesuatu. Kita kesianlah banyak gereja, mereka tidak memuridkan. Jemaat tidak dimuridkan, tidak diajar. Hanya berkhotbah hari Minggu, tidak dimuridkan. Pemuridan itu sangat penting. Amin. Pemuridan membuatkan kita kuat di dalam Tuhan. Gereja awal dalam Kisah Para Rasul, rasul-rasul di sana mereka memuridkan. Nah, dalam gereja ini, tahun ini, khususnya tahun ini, kita adakan pemuridan. Ada kelas-kelas yang percuma diadakan dalam gereja ini secara bersemuka ataupun secara online. Nah, selepas asas iman ini kita ada satu pelajaran,
yang bertajuk Siapakah Saya. Ini pelajaran bagus daripada sekolah Alkitab. Jadi kami mendorong, kalau pemimpin wajiblah ya, tidak payah didorong sudah. Ya, wajib. Untuk ikut kelas ini kalau bukan hari Selasa secara online. Kamu tidak dapat secara online, secara audio. Boleh ikut. Karena apa? Kita perlu dimuridkan karena pemuridan itu adalah perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus kepada kita. Kita memuridkan karena apa? Kita akan mati. Kami yang sudah tua ini akan mati. Gereja akan diganti dengan anak cucu kita yang masih remaja, masih baru. Kalau diorang tidak dimuridkan, macam mana mereka berkhotbah? Macam mana mereka mengusir setan? Macam mana mereka menghadapi pencobaan dunia ini? Kalau mereka tidak dimuridkan. Pemuridan itu penting. Amin. Pengajaran. Sudahlah percuma tidak mau lagi. Pemuridan. Jadi jangan cukup khotbah saja. Kamu dengar pemuridan, datang, belajar. Ataupun kalau tidak sempat, melalui online, audio. Percuma lagi. Mau diajar. Supaya apa? Itu untuk keuntungan diri kamu. Bukan gereja. Betul kan? Sebab kamu akan menjadi orang yang berkualiti. Apabila Yesus datang yang kedua kali nanti dia bilang, siapa yang orang berkualiti? Mari semua. Kamu yang belajar. Masuk dalam kerajaan surga. Kamu yang tahan pencobaan, masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita perlu pelajaran. Kalau tidak, banyak pengajaran yang palsu di dunia ini. Sehingga orang Kristen sendiri menentang kebenaran. Menganggap itu gila. Kenapa? Mereka sudah diajar turun-temurun mengenai tradisi gereja. Bahwa ini salah, baca Alkitab salah. Kau baca Alkitab itu gila. Macam-macam. Mereka ajar orang Kristen. Daripada pemimpin yang tidak mengenal kebenaran. Oleh sebab itu kita bersyukur karena gereja ini mengajar kebenaran. Amin. Oleh sebab itu tahun ini pemimpin kena upgrade, kena belajar dalam gereja kita. Supaya kita lebih mantap lagi dalam pelayanan kita. Dan teguh di dalam Tuhan. Berakar umbik, kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita boleh fight untuk segala pencobaan, godaan, doktrin yang palsu karena kita ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, ujian quality iman yang ketiga, api yang diizinkan Tuhan. Yang ketiga adalah teruji dalam penderitaan itu sendiri. Yang ketiga, adakah saya kuat dalam Tuhan ini, pastor? Kita sama-sama. Saya tidak boleh cakap saya kuat. Tidak boleh, saya tidak boleh cakap. Tetapi ujian yang ketiga ini, nah ini dia. Teruji dalam penderitaan. Jelinglah kawan kau. Teruji dalam penderitaan, dalam masalah. Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai 40. Buku Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai 40. Buku Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai 40. Ada pula yang diejek. Saudara-saudari, pernah kamu diejek? Berapa kali? Satu kali. Nah. Ibu Belis bilang selalu, puji Tuhan. Ada pula yang diejek. Yang diejek itu katakan amin. Ada pula yang didera. Bagus-bagus kamu tidak didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Teruskan lagi, ini berat kan? Mereka dilempari, ada di sini karena lempar kah? Dilempar uang adalah kan? Ampau. Dilempari batu. Digergaji. Gergaji ini untuk kayu bahkan. Tapi ini dia guna gergaji orang Kristen. Digergaji. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara. Nah, tiada rumah sewa lagi, mengembara. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Jadi mereka dilempari tadi itu mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Teruskan, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Setiap kali saudara dan saya menderita, terluka dan merasa segala gela yang jahatlah masuk dalam hidup kau, baca ini Ibrani pasal 11 ayat ini tadi 36 sampai 40. Kamu akan terhibur. Rupa-rupanya bila dibandingkan mereka lebih teruk daripada saya. Amin. Dan mereka masih bertahan dalam iman. Mereka masih bertahan dalam iman.
Dunia ini tidak layak bagi mereka. Kadang-kadang kita dianiaya di tempat kerja. Tiada orang mau berkawan saya Kristen, bagus saya duniawi sikit. Sebab kawan saya bilang, kau tidak mau rokok, kau tidak mabuk, buat apa mau kawan sama kau? Holy, betul. Tersiksa bahkan. Inilah dunia. Inilah dunia. Kau punya cakap ini semua yang betul punya. Kamu kasih hitam sedikit bah. Supaya kau ada kawan. Jangan putih saja. Inilah dunia. Kau tersiksa itu. Dan kau bilang, saya tidak kawan. Bagus saya tiru sama dorang. Betul, inilah pikul salib. Tapi dunia memang tidak layak bagi kita. Betul kan? Orang Kristen jangan anggap bahwa kau layak bagi dunia. Kalau kau mau kasih layak, kau mau kasih sama diri kau dengan dunia, tidak payah jadi Kristen. Happy kau itu jadi dunia saja. Tapi orang Kristen, Yesus bilang, siapa mau ikut saya, hendaklah pikul salib, menyangkal diri, mengasihi saya, melebihi orang yang lain. Amin. Dan itulah penderitaan kita. Jadi kita dapat belajar sesuatu di sini, bahwa iman kita perlu diuji dalam penderitaan. Saudara-saudari, apakah api pencobaan penderitaan yang saudara alami pada hari ini? Kecewa, selalu karena marah. Mungkin juga ada jemaat keluarga, ada pemimpin yang memberi batu sandungan. Itu seperti api. Ataupun kau tidak dihargai oleh orang lain, oleh jemaat. Kau mengalami api, apalagi api, menyesal dalam perkawinan. Api seumur hidup. Kau mengalami api dianiaya, diderah. Kau mengalami api gaji kau 4 bulan sudah tidak kena bagi oleh majikan kau. Itu api penderitaan. Kita mau balas saja kan dengan kejahatan. Kita dianiaya. Tapi itulah kenyataannya. Api itu menguji kita, iman kita. Adakah kita tetap setia kepada Tuhan? Amin. Setia kepada Tuhan. Jangan tukar Yesus dengan kebencian, dengan dendam, dengan kemarahan. Jangan tukar. Walaupun kau merasa tidak adil. Itu sebahagian daripada hidup iman kita. Sebahagian. Dan bersyukurlah untuk tekanan-tekanan yang saudara dan saya hadapi. Masalah-masalah. Yesus tahu. Yesus tahu. Umur kita sebentar saja. Sementara saja kita ada di dunia ini. Bertahan saja. Cakap jiran kau, tahan saja. Tahan saja, betul. Kita tahan saja. Beriman kepada Tuhan Yesus. Teruji dalam penderitaan api. Dan yang terakhir, ujian yang terakhir bagi kualiti iman kita, selain daripada ujian dalam penderitaan itu sendiri adalah terbukti dalam kasih. Yang terakhir adalah terbukti dalam kasih. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, pancarkan di sana dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, sekali lagi tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Bagi kita yang ada di gereja ini, kita datang beribadah, kita elakkan segala yang tidak baik ini. Kita diminta supaya hidup di dalam kasih. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, saya tutup ini. Kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, Injil Yohanes 13. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu dan juga kepada kita pada hari ini dan setiap gereja, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula harus kamu saling mengasihi. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Karena Yesus mengasihi kita, dia minta kita saling
mengasihi. Teruskan ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Orang akan tahu bahwa kita murid Kristus apabila kita saling mengasihi. Amin. Macam mana kita boleh mengasihi? Karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Inti ajaran Yesus adalah kasih. Kedatangan Yesus ke dunia karena kasih. Kematian Yesus di atas kayu salib karena kasih. Segala kebaikannya karena kasih. Saudara dan saya hidup pada hari ini, dapat pekerjaan, makan, minum, masih sehat lagi karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang tersenyum pada kamu, ada orang kambai dengan kamu, ada orang belanja sama kamu, itu karena kasih Tuhan. Ada orang WhatsApp dengan kamu pada pagi hari ini. Ada orang beli makanan kamu, apa saja bisnis kamu, itu karena kasih Tuhan dalam hidup Tuhan. Bahkan kau bertahan dalam penderitaan pun itu karena kasih Tuhan. Amin. Kau menderita dan kau bertahan sendiri pun kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Itulah kualiti iman yang Tuhan mau cari. Jadi apa pencabaran, pencobaan, doa kamu yang belum dikabulkan oleh Tuhan, tahan saja. Itu ujian bagi iman kita. Dia menjawab ataupun tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Yang penting kita tetap bersyukur, kita tetap beriman kepada Dia. Fokus, tidak akan terganggu, tidak akan tergoncang dengan apa saja keadaan. Kita tetap setia sampai napas yang terakhir. Beri kemuliaan pada Tuhan. Apabila saudara-saudari dan saya melakukan firman Tuhan ini, kepercayaan yang mutlak bahwa Yesus adalah juru selamat, berakar dalam firman Tuhan, teruji dalam penderitaan, dan juga terbukti dalam kasih. Jamin, Tuhan akan menyertai kita, membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Maka selama yang membuat kita menderita di dunia ini, membuat kita menangis, sengsara, sementara saja. Saudara dan saya akan mati juga. Kita masuk dalam kerajaan surga, kita akan bertemu dalam kerajaan surga. Amin. Kita akan bertemu di sana, semua kita di sana. Siapa tidak mau di sini kan? Saya mau semua jemaat FCA akan bertemu dalam kerajaan surga. Kita berjumpa di sana. Wah, Bang, terima kasih kau ada di sini. Wah, kita berterima kasih ada di sini. Kita sebut nama mereka satu-satu. Kita bersyukur bersama-sama dalam kerajaan surga pada waktu itu. Di dunia ini memang menderita. Banyak masalah. Dunia yang fana. Itu namanya fana. Banyak penderitaan masalah. Jangan harap 1 bulan kau penuh dengan sukacita. Tidak, jangan harap. Jangan harap, karena penderitaan demi penderitaan akan melanda hidup kita. Tetapi satu berita gembira, Yesus berimanuel, Dia berserta kita sampai nafas kita yang terakhir. Beri kemuliaan pada Tuhan.